Horas dari tepian Danau Toba yang indah kami ya akan terus tetap mencoba untuk mengupas ya, mengulangi lagi ya, membanjiri jejak digital bagaimana rekayasa video CCTV ya diotaki oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya menjadi landasan dakwaan dan tuntutan para jaksa penipu, pengkhianat rakyat ya dan menjadi pertimbangan hakim ya Binsar Gultum, Partai Tulus Tapea dan Kisworo yang menyebabkan terjadinya kriminalisasi terhadap Jessica Kumala Wongso ya. Dan ini sudah kita laporkan kemana-mana dan masih didiamkan oleh semua pejabat yang berwenang harusnya bisa meninjau kembali kasus ini, baik Presiden, Menko Polhukam, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, ya mereka tidak peduli saudara, ya itulah kualitas hidup mereka ya. Kualitas hidup mereka sepanjang bukan saudaranya, anaknya, cucunya yang mengalami ya mungkin mereka tidak mau tahu ya, tidak peduli ya. Jadi mereka bukan orang-orang yang negarawan ya, orang yang menduduki posisi penting tetapi tidak negarawan ya. Karena selalu alasannya inkrah, inkrah, dan inkrah. Ya, untuk apa inkrah kalau buktinya memang curang? Untuk apa menang, menang curang? Inkrah, curang, walaupun sudah diuji oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung lewat kasasi, PK, dan PK, sudah 15 hakim katanya. Tapi kan mereka tidak tahu apa itu, bagaimana rekayasa video digital itu dilakukan ya, karena mereka lulusan sarjana hukum. Makanya harus membuka diri, menanyakan yang di luar bidangnya. Hakim juga perlu membuka diri, bukan ketika prosedural sudah dilakukan, padahal itu bukti curang, ya, secara prosedural sudah disidangkan, bla 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 bla, ya sudah inkrah, ya. Pengujian yang dilakukan hakim, tetapi esensinya tidak paham ya, sama aja ya. Ya, hakim juga manusia, keterbatasan keilmuan, tetapi salah mereka juga. Kenapa nggak membuka diri? Ya, padahal di persidangan bahkan dikutip dalam naskah keputusan juga saya sudah bilang ada rekayasa, tapi nggak didengar. Ya, mereka berpikir bahwa kalau yang digital forensiknya ya, ahli forensik digitalnya dari polisi langsung itu benar, padahal sudah kita buktikan mereka penipu. Muhammad Walazar dan Christopher Harimanrianto dipakai oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti untuk merusak barang bukti digital, video CCTV itu. Lewat apa? Lewat menurunkan resolusi atau downscaling, sehingga menjadi kabur semua objek untuk menggiring hakim, ya. Narasi yang diciptakan, ya, berdasarkan rekayasa, ya. Jadi ya itulah ya, saya sudah kirimkan kemana-mana 37 bukti ilmiah ini, bahkan sampai presiden pun bungkam. Kita nggak tahu lah ini, presiden kita ini waktu janji kampanye maupun debat capres 2014-2019 tetap aja berjanji penegakan hukum yang apa namanya, yang tidak pandang bulu, ya, yang mengayomi rakyat, yang melindungi rakyat, ya. Sampai sejauh ini kita lihat masih omong kosong ya. Kalau tidak berani menyentuh atau menginstruksikan untuk menginvestigasi rekayasa yang dilakukan Tito Karnavian ya masih negara hukum abal-abal kita ya. Kalau cuma negara hukum menyentuh orang-orang yang istilahnya tidak powerful, ya itu tidak apa itu, ya. Belum diuji nyali itu. Hukum seperti itu justru ya negara hukum, negara demokrasi kita ini diuji nyalinya benar nggak? Kalau dia bisa memeriksa seorang mantan Kapolri, ya, dengan bukti-bukti ilmiah, bukan bukti-bukti politik ya, bukti harus ilmiah. Ya, dengan matematika sederhana aja sudah bisa kita buktikan ya. Ini bukti pertama ya di screenshot ini ya. Video CCTV 7 1557 sampai 1717 di BAP yang berbeda ya. Di BAP Christopher ukurannya 1920 1080 ya, tajam gitu. 2 jutaan pixel per frame. Di BAP Muhammad Nual Azhar ya, kamera yang sama, pukul 15.57 sampai 17.17 yang sama.
Itu resolusinya langsung seperempatnya, sekitar 550 ribuan piksel per frame. Inilah rekayasa brutal, brutal yang barbar biadab yang pernah terjadi di muka bumi ini dan diotaki oleh Tito Karnavian. Dan sekarang dia pura-pura tuli, pura-pura tua, ya, pura-pura muda. Mudah-mudahan di tengah dia tidur, pada saat tidur dia akan tidak nyenyak tidur, ya. Kita jejali terus jejak digitalnya karena dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Mau menuntut saya malah lebih terbongkar nanti. Kita bongkar lagi nanti rekayasanya dia. Jadi nggak berani mereka menersangkakan saya, mau mulai dari hakim, jaksa maupun polisi ini nggak mampu, nggak berani, gitu. Karena begitu saya ditersangkakan, semakin bergulir liar ini, seperti bola liar ini rekayasa dia ini, ya. Bahkan makin disorot oleh media internasional. Makanya Tito Karnavian dan Krishnamurti ini tidak bisa apa-apa terhadap saya, ya. Kecuali mungkin jalan belakang, ya kan. Kalau jalan belakang ya kalian tahu siapa tersangkanya. Kalau saya diapa-apain, ya. Bahkan kalau saya diancam sekalipun akan saya kontenkan, gitu loh. Oke, pemirsa, ya itulah ya bukti rekayasa apa sekilas, ya bagaimana ini, ya begitu biadabnya orang ini, ya. Sekarang sok-sok orang baik dia jadi Mendagri itu, ya, padahal dia otak rekayasa biadab, ya, mantan Kapolri ini, ya. Aduh, parah kali, ya. Nah, inilah saya ulangi, ya. Jadi di poin 27 Muhammad Noah Lazar inilah, ya, resolusinya 1920 1080, ya, 8 bit depth artinya 8 bit per kanal atau 24 bit per kanal, ya, warnanya jutaan warna itu harusnya tajam, ya, ukurannya 1920 piksel lebar, 1080 piksel tinggi, ya, seukuran laptop kita lah, ya, ukurannya gitu secara spasial, ya. Jadi itulah ukuran aslinya seperti tertuang pada poin 27 Muhammad Noah Lazar. Aduh, parah, parah, ya. Inilah yang saya katakan itu poin pertama, bukti pertama BAP apa itu? Bukti saya dari 37 inilah dia. Di MNU diturunkan langsung downscaling, ya, dibuang 1,5 juta piksel itu. Kalau di BAP Christopher sesuai dengan poin 27 Muhammad Noah Lazar, jadi inilah, ya, brutal kali memang, ya. Biadab kali memang Tito Karnavian ini, ya. Demi prestasi rekayasanya, ya. Jadi Kapolri dia, sekarang jadi Mendagri. Semua rekayasa. Inilah di BAP Christopher, ya, sesuai dengan aslinya. Kalau di Muhammad Nuh ya ini, jadi kabur dia, ya. 960 576. Aduh, geram kali kita lihat orang semacam ini, ya. Kenapa mesti ada orang semacam Tito Karnavian ini di Republik ini, ya? Bingung saya. Aduh, aduh. Ya, di kamera satu, ya itulah ada yang tajam, tidak diedit oleh Muhammad Noah Lazar. Inilah dia, cuma di kasir, nah tidak ada keluar yang dari ada dituduhkan. dia masuk Ini tajam, ya. untuk kasus ya. Ketika dibuka, double klik, ya, baca metadatanya 1920 180 dia, 153236 ya, langsung memenuhi ukuran laptop, ya. Tetapi kalau untuk kalau 960H, yaitu seperti kita lihat di layar, ya, nanti, ya, ini ketika di double klik cuma seperempatnya aja. Kalau video yang sama ini double klik langsung terang, jelas, dan penuh layar laptop. Itulah yang dilakukan Muhammad Noah Lazar dan Christopher, ya, mengabur-ngaburkan semua. Atas perintah saya, siapa? Ya Tito Karnavian lah. Ya. Ini mulai dari kamera dua ini. Ya. Inilah. mulai berangkat dari yang Jadi hitam putih gabungan, ya. Nih, harusnya berwarna semua, ya, 3 kanal YUV. Kamera 3 juga jadi gabungan. ya. Di Silakan. tangan jaksa itu. Baik. Nah, Abdi Waluyo. ini kamera 4. Klinik ya. Lanjut tadi Anda bilang itu Oh, ini kamera klinik, 3 ini setelah jadi dari gabungan, klinik ya. itu Waluyo. Kabur dan gabungan. Kamera 7 yang di Kamera double klik. depan Her.
kamera depan, Pak Heri. Ya, terbuka cuma seperempatnya, Jadi mohon berarti maaf yang mulia, bukan kita harus ganti-ganti 1920 kamera 80 supaya bisa melihat lebih. ya. Ketika double klik ini jadi seperempatnya aja, luar biasa kejahatannya, dan ini dibiarkan. Kamera 9 juga Dan ini stop. Itu saya kabur lagi. ketika di double klik seperempatnya. Ini dia. Tuh, luar biasa sebenarnya kejahatan ini, Bah. Terlaluan kejahatannya Tito Karnavian dan Krisnamurti ini sampai sekarang ya. Mereka cuma menunggu kita diam aja. Publik lupa, terus dia mati dikenang sebagai mantan Mendagri, bukan mantan bukan jenderal biadab sampah masyarakat orang ini, bukan. Pinginnya dia itu mungkin mengorganize isu-isu baru sehingga ini terlupakan publik ya. Bisa jadi dia di balik calang, di balik isu-isu besar sekarang ini untuk menutupi isu kita bongkarnya rekayasa ini ya. Luar biasa, Pak. Sampai Presiden Insinyur Joko Widodo aja nggak berkutik ya terhadap Tito Karnavian ini, apalagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nggak mungkin dia mau apa-apanya ya, segan juga mungkin membongkar rekayasa seniornya, atau mungkin Listio Sigit Prabowo juga pernah melakukan rekayasa ya, kita tidak tahu ya, mudah-mudahanlah tidak ya. Apa jadinya ya Indonesia ini kalau semua jenderal hasil rekayasa? Terlaluan Indonesia ini, bah, keterlaluan. Ya, kerusakan spasial dan temporal dengan mengabur-ngaburkan, ya, membuat video putus-putus, itu nggak berhenti sampai di situ ya. Kejahatan, kebarbaran Tito Karnavian ini ya, dia bekerja sama dengan para jaksa untuk mengubah-ubah isi flash disk, ya, berubah terus isi flash disk. Aduh, ampun dah. Folder CCTV 3, ya, itu berubah ya di tangan pada saat Agus Triyono. Oh, tadi kalau di baris. Jadi saya nggak bisa. Pada saat Agus Triyono dan Marlon Napitupulu ya, 20 Juli 2016 ya. Dua video berwarna, satu gabungan, folder CCTV 3. Pada saat Rasmiati, 28 Juli 2016. Nah inilah dia. Satu berwarna, satu gabungan. Luar biasa kejahatannya. Kenapa nggak direspon sama Pak Presiden ya? Sudah begini, sudah terpampang jelas kebarbaran mereka ya. Aduh, parah sekali, Pak. Kamera 7 ya, pada saat Muhammad Nual Azhar diminta untuk memutarkan isi flash disk yang di tangan jaksa. Inilah dua potongan file ini. Nah, aduh, pada saat apa namanya Agus Triyono 20 Juli, tadi Muhammad Nual Azhar 10 Agustus ya. Cek ini ya, 4 ya. Ini 4. 4 potongan file 20 Juli 2016. 10 Agustus Muhammad Nuh jadi 2. Kamera CCTV 9 foldernya pada saat M Nuh juga 10 Agustus ya 2. Ya, ini kamera 9 2 potongan file pada saat Agus Triyono dan Marlon Napitupulu jaksa.
Nah, inilah kamera CCTV 9 foldernya ya, 3. Jadi udah berantakan kali nih Pak penegakan hukum di Indonesia ini Pak Jokowi. Aduh, udah berantakan kali. Kenapa sih nggak ada satupun pejabat yang berwenang yang peduli dengan rekayasa ini? Semua sudah saya laporkan. Kok separah itu sih? Aduh, aduh. Di BAP juga ini pada saat menguji posisi pengadu, Christopher Harimanrianto justru menghancurkan resolusinya dengan memperkecil dimensi frame atau resolusi frame menjadi 960 576, laju frame-nya jadi 10, ya, untuk potongan kamera 7, 17, 17 sampai 18, 39, menentukan posisi pengadu justru dihancurkan di apanya spasial maupun temporalnya ya. Lebar jadi 960 57, tinggi 576. Harusnya lebar 1920, tinggi 1080. Frame rate-nya aslinya 25 jadi 10. Padahal untuk menentukan posisi pengaduk. Ini saya ulang-ulang terus sampai sampai mereka pusing mungkin ya mendengarkan ini ya. Aduh, pada saat menentukan posisi pengaduk justru dihancurkan resolusinya ya untuk direkayasa, menghilangkan pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan di atas meja ya. Aduh, parah sekali ini. 1,5 juta piksel dibuang. Aduh, presiden, kok begini kali sih penegakan hukum, wajah penegakan hukum di pemerintahan Bapak ini bagaimana, Pak Presiden? 37 bukti loh, Pak. Ilmiah loh itu. Nggak bisa dipertentangkan itu. Karena bisa diuji, diverifikasi oleh siapapun yang mengerti bidang image dan video processing. Masa begini sih Indonesia ini jadinya wajah hukumnya Pak Jokowi? Ini kan Tito Karnavian dan Krisnamurti udah tidak menghargai sama sekali hukum di Indonesia. Dia injak-injak sehingga dia jadi Kapolri. Ya, setelah sukses dia merekayasa Jessica, kasus video CCTV ya. Jessica langsung naik Kapolri dia ini, Tito Karnavian ini, Juni 2016. Sukses dia dengan karir rekayasanya. Oke, kami Itulah saudara. Ya, setelah dia sukses merekayasa menginjak-injak peradilan dengan rekayasa mereka, ya sukses mereka ya. Akhirnya jenderal manipulator penipu ulung ini jadi Kapolri 2016 dan ya diangkat Joko Widodo ya presiden dan diangkat lagi menjadi Menteri Dalam Negeri. Sukses dia dalam rekayasanya dan karena kesuksesannya dia, maka para junior-junior dia di kepolisian akan terinspirasi ya untuk mengikuti jalur rekayasanya Tito Karnavian dan rakyat siap-siap untuk direkayasa, ya, dimangsa, ditumbalkan oleh orang-orang ini dan orang-orang yang sudah dikader orang ini untuk merekayasa kasus. Siap-siap kita.
Kalau ini tidak diusut dengan tuntas, maka kita siap-siap. Siap-siap aja nunggu giliran aja kita. Ya. Sudah terlalu rusak parah wajah hukum di Republik ini, Pak Jokowi. Bertindaklah sekarang sebelum Indonesia jadi negara vigilante. Tidak percaya lagi, distrust terhadap hukum. Penegakan hukum oleh polisi. Siap-siap, Pak. Rakyat ini akan menjadi bola liar terus. Oke, sekian dulu pemirsa dari kami di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Ya, kerusakan spasial dan temporal dengan mengabur-ngaburkan, ya, membuat video putus-putus, itu nggak berhenti sampai di situ ya. Kejahatan, kebarbaran Tito Karnavian ini ya, dia bekerja sama dengan para jaksa untuk mengubah-ubah isi flash disk, ya, berubah terus isi flash disk. Aduh, ampun dah. Folder CCTV 3, ya, itu berubah ya di tangan pada saat Agus Triyono. Oh, tadi kalau di baris. Jadi saya nggak bisa. Pada saat Agus Triyono dan Marlon Napitupulu ya 20 Juli 2016 ya. Dua video berwarna, satu keabuan, folder CCTV 3. Pada saat Rasmiati 28 Juli 2016. Nah, inilah dia. Satu berwarna, satu keabuan. Luar biasa kejahatannya. Kenapa nggak direspon sama Pak Presiden ya? Sudah begini, sudah terpampang jelas ke apa kebarbaran mereka ya. Aduh, parah sekali, Pak. Kamera 7 ya, pada saat Muhammad Nual Azhar diminta untuk memutarkan isi flash disk yang di tangan jaksa. Inilah dua potongan file ini. Nah, aduh, pada saat apa namanya Agus Triyono 20 Juli, tadi Muhammad Nual Azhar 10 Agustus ya. Cek itu ya, 4 ya. Ini 4. 4 potongan file 20 Juli 2016. 10 Agustus Muhammad Nuh jadi 2. Kamera CCTV 9 foldernya pada saat M Nuh juga 10 Agustus ya 2. Ya, ini kamera 9 2 potongan file pada saat Agus Triyono dan Marlon Napitupulu jaksa. Nah, inilah kamera CCTV 9 foldernya ya 3. Jadi udah berantakan kali nih Pak penegakan hukum di Indonesia ini Pak Jokowi. Aduh, udah berantakan kali. Kenapa sih nggak ada satupun pejabat yang berwenang yang peduli dengan rekayasa ini? Semua sudah saya laporkan. Kok separah itu sih? Aduh, aduh. Di BAP juga ini pada saat menguji posisi pengadu, Christopher Harimanrianto justru menghancurkan resolusinya dengan memperkecil dimensi frame atau resolusi frame menjadi 96576. Laju frame-nya jadi 10 ya. Untuk potongan kamera 7, 17, 17 sampai 1839 menentukan posisi pengadu justru dihancurkan di apanya spasial maupun temporalnya ya. Lebar jadi 960, 57, tinggi 576. Harusnya lebar 1920, tinggi 1080.
frame rate-nya aslinya 25 jadi 10. Padahal untuk menentukan posisi pengaduk. Ini saya ulang-ulang terus sampai sampai mereka pusing mungkin ya mendengarkan ini ya. Aduh, pada saat menentukan posisi pengaduk justru dihancurkan resolusinya ya untuk direkayasa, menghilangkan pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan di atas meja ya. Aduh, parah sekali ini. 1,5 juta piksel dibuang. Aduh, presiden, kok begini kali sih penegakan hukum, wajah penegakan hukum di pemerintahan Bapak ini bagaimana, Pak Presiden? 37 bukti loh, Pak. Ilmiah loh itu. Nggak bisa dipertentangkan itu. Karena bisa diuji, diverifikasi oleh siapapun yang mengerti bidang image dan video processing. Masa begini sih Indonesia ini jadinya wajah hukumnya, Pak? Pak Jokowi. Ini kan Tito Karnavian dan Krisnamurti udah tidak menghargai sama sekali hukum di Indonesia. Dia injak-injak sehingga dia jadi Kapolri. Ya, setelah sukses dia merekayasa Jessica, kasus video CCTV ya. Jessica langsung naik Kapolri dia ini, Tito Karnavian ini, Juni 2016. Sukses dia dengan karir rekayasanya. Oke, kami Itulah saudara. Ya, setelah dia sukses merekayasa menginjak-injak peradilan dengan rekayasa mereka, ya sukses mereka ya. Akhirnya jenderal manipulator penipu ulung ini jadi Kapolri 2016 dan ya diangkat Joko Widodo ya presiden dan diangkat lagi menjadi Menteri Dalam Negeri. Sukses dia dalam rekayasanya dan karena kesuksesannya dia, maka para junior-junior dia di kepolisian akan terinspirasi ya untuk mengikuti jalur rekayasanya Tito Karnavian dan rakyat siap-siap untuk direkayasa, ya, dimangsa, ditumbalkan oleh orang-orang ini dan orang-orang yang sudah dikader orang ini untuk merekayasa kasus. Siap-siap kita. Kalau ini tidak diusut dengan tuntas, maka kita siap-siap. Siap-siap aja nunggu giliran aja kita. Ya. Sudah terlalu rusak parah wajah hukum di Republik ini, Pak Jokowi. Bertindaklah sekarang sebelum Indonesia jadi negara vigilante. Tidak percaya lagi, distrust terhadap hukum. Penegakan hukum oleh polisi. Siap-siap, Pak. Rakyat ini akan menjadi bola liar terus. Oke, sekian dulu pemirsa dari kami di tepian Danau Toba yang indah. Horas.